Halo, nama aku Radit. Halo, nama aku Zara. Halo, nama aku Karen. Nama aku Eji. Kita berempat sudah menyelesaikan tugas. Sekian dari kami. Didn't you hear a man is moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry. Halo guys. Jadi kita tuh lagi ada project yang namanya mengajar ke panti asuhan. Nah, kita tuh udah buat apa tadi namanya? Rundown lah. Iya, rundown kasarnya. Nih, kalian bisa lihat nih guys. Cara balikin dulu. Begini lah ya. Jadi ada persiapan guys, jam 15 sampai 15.30. Terus ada pembukaan jam 15.30 sampai 15.40. Selanjutnya itu ada pretest. Pretest itu jam 15.40 sampai 15.50. Selanjutnya itu ada ngajarnya itu 15.50 sampai 16.20. Selanjutnya itu ada post test yaitu jam 16.20 sampai jam 16.30. Selanjutnya itu ada penutup. Nah, itu di jam 16.30 sampai jam 5. Nah, bagi kalian yang belum tahu lokasinya di mana, guys, ada di sini. Silahkan kalian bisa cek ya. Tunggu sebentar. Kok bisa sih dapat panti asuhan di Domiadu? Halo guys, sebelum proses perencanaan kami mulai, kami sudah menghubungi ke beberapa panti asuhan. Nah, salah satunya yaitu panti asuhan Domiadu. Panti asuhan Domiadu ini lokasinya di Benji, di Depok. Mereka menjelaskan mereka mengajar anak-anak TPA dengan rentang usia dari kelas 1 SD sampai 6 SD. Mereka bisa menampung hingga 40 anak. Dan mereka hanya memiliki jam untuk kami mengajar setelah asar. Maka dari itu, rundownnya dimulai pada jam 15.30. Dah, itu aja. Guys, di sini kita lagi ngebahas untuk isi dari materi kebaikan. Apa itu kebaikan menurut Zara? Kalau kebaikan menurut saya itu mungkin berbuat baik sama orang tua, terus sama teman juga, terus di lingkungan juga. Misalnya kayak kalau di lingkungan tuh kayak buang sampah pada tempatnya. Kalau sama temen itu nggak boleh berantem, ya iya gak sih? Betul. Oh, betul. Nah, kalau menurut Victoria tuh apa kebaikan? Kalau kebaikan sih menurut gue ya ngelakuin yang baik aja, yang menurut lu bisa membantu orang aja, yang mesti kayak gitu. Apa itu kebaikan, Ji? Anjir, posenya udah Apa itu kebaikan, Ji? apa itu kebaikan Ji? Berikan sedikit. 5, 4. 3, 2, 1, udah ya guys. Udah. Hargai sifat, lebih menghargai orang sih. Oke. Lebih menghargai orang. Oke. Siap. Ini depan berdua kayak. Oh, kakak tahu kan? Kakak tahu kan kalau begini. Iya, aku tahu kalau begini. Nah, kita sih. Oh, paham. Jadi kayak gua kayak 2, 3 Berarti apa itu kebaikan? Terus contohnya? terus yang kedua itu bagaimana Caranya berbuat baik. Itu kurang dari 30 menit sih. Iya kan? At least mereka nyangkut aja sih sebenarnya apa yang kita Iya sih. kasih tahu. Udah pada tahu belum? Kita mau ngapain? Jadi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih. Kita dari mana? Nggak tahu. Di sini siapa yang tahu
Universitas Gunadarma. Oke. Iya, Danis. Nah, kita ini dari Universitas Gunadarma bisa tuh belajar ke jurusan psikologi. Nah, di sini kegiatannya kita ini pengen ngajar tentang kebaikan. Ya. Ada yang tahu nggak kebaikan itu apa? Coba angkat tangan kalau tahu. Itu tahu tuh. Angkat cium di sana. Kamu tahu? Kebaikan itu apa enggak? Kebaikan. Coba. Kamu Kita mau ada pertanyaan sedikit nih. Kita tuh pengen tahu seberapa jauh kalian tahu tentang kebaikan. Jadi pertanyaan yang pertama itu ada mengapa kita tidak boleh mengejek teman. Ayo, ada yang tahu nggak? yang tahu dan Jawab. Quick. Ya, Apa kata Dit? Siapa namanya? Anan. Kamu? Harun. Anan sama Harun. Sweet. Wait, nanti Ayo. jawab. Siapa yang jawab duluan? Ayo, Anan. Oke. selanjutnya itu pertanyaan kedua ya. Yang kedua itu jadi gampang. Ya. Apa yang kamu rasakan setelah berbuat baik kepada orang lain? Jawabannya apa? Senang. Buat kamu. Selanjutnya pertanyaan lagi ya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya itu ada kenapa kita harus berbuat baik ke lingkungan kita sendiri? Oke, kamu. Siapa namanya? Harun. Siapa Harun? Apa? Karena supaya bersih. Benar. Karena lingkungan perlu dibersihkan. Tahu nggak apa itu kebaikan? Apa? Kebaikan adalah jadi oke, aku mau nanya deh Kak, apa itu deh kebaikan? Kebaikan itu, kebaikan menurut aku nih, kebaikan itu hal yang kita lakukan dalam bentuk positif, terus juga mereka yang ngerasain kebaikan aku merasakan kesenangannya. Jadi kayak aku membantu, misalnya aku membantu Kak Eji, kalau Kak Eji kesusahan itu salah satu kebaikan juga. Terus kalau ya ini namanya Kak Eji. Apa nama kayak Iya, terus juga nama ini aja. terus kalau di rumah aku membantu orang tua itu juga salah satu kebaikan. Terus juga beresin tempat tidur juga itu kebaikan. Terus membantu teman, membuat teman senang itu juga kebaikan. Terus kayak gini. Terus kalau menurut aku apa itu kebaikan? Kebaikan kalau menurut aku ya sikap dan perbuatan yang baik itu terhadap orang di lingkungan kita aja. Oh, misalkan aku berbuat baik, kita perumpamaan ya. Misalkan aku lagi main bola. Enggak, sabar. Aku lagi main bola kan. Nah, tapi si Kak Zahra ini dia nggak mau oper ke aku pasti rasanya kayak betul banget, kesel, marah. Nah, tapi ketika Kak Zahra oper ke aku otomatis langsung senang dong, bener kan? Nah, rasanya kayak aku rasanya
dioper nih sama dia. Nah, itu salah satu contoh kebaikan di lingkungan. Terus ada yang tahu nggak kebaikan terhadap orang lain itu apa aja? Ada apa aja? Contohin coba. Tahu nggak? Nggak tahu. Menolong ke teman. Sopan dan santun benar. Sopan dan santun. Menolong Terus ke apa? perusahaan. Iya benar. Menolong saja benar. Baru mau jawab itu ya. Baca. Ya itu juga baik. Kita harus berbuat baik. Terus nggak boleh jahat sama teman. Siapa yang jahat? Nggak boleh jahat sama teman. Nggak boleh pukul teman. Nggak boleh dorong-dorong teman. Nggak boleh. Terus kayak dia malah kayak kalau kayak Eji, kebaikannya ngapain aja sih? Aku biasa kebaikan aku itu yang di rumah ya membantu orang tua, bantu sama orang tua. Bereskan tempat tidur. Oh, benar. Siapa yang di sini suka beres tempat tidur sendiri? Siapa yang di sini yang malas? Ayo. Nyuci piring. Nyuci baju. Coba, kenapa kita harus berbuat baik kita? Salam. Kenapa kita harus berbuat baik kan? Emang dapat pahala bener banget ya kayak Coba kalau kamu apa? Kenapa kita harus berbuat baik? Terima kasih juga bisa juga. Apa? Iya benar, buat teman senang. Kalau kamu apa? Kau tahu? Oke teman-teman yang akan melanjutin itu namanya Karadit. Ini Karadit. Say hi dulu dong ke Karadit. Iya, ini nama panjang aku, Radit Negara. Oke. Oke. Oke, di sini aku mau ngejelasin mengenai kebaikan terhadap lingkungan. Nah, kalian tahu nggak sih lingkungan itu apa? Tempat yang ada di sekitar. Bener, tempat yang ada di sekitar kita, kayak rumah, lahan, posyandu, segala apapun yang ada di lingkungan kita. Baru bisa. Ajarnya ya. Nah, kebaikan di lingkungan itu salah satu cara kita buat menjaga tempatnya. Nah iya, caranya itu kan bergotong royong agar tempat kita bersih, nyaman, dan kita itu betah di lingkungan itu. Siapa yang di sini betah kalau rumahnya berantakan? Enggak, kamu? Oh enggak. Siap. Nah, berarti rumahnya sering dibersihin kan? Ya. Oke. Jadi, kenapa rumah kita harus dibersihin? Karena agar tempat kita nyaman. Salah satunya, ya kalau bau berarti sampahnya kemana-mana dong. Kalau sampahnya berserakan di rumah kalian, kalian apain? Kita itu harus masing-masing buang sampah pada tempatnya. Oh gitu ya? Ya. Kalian ada yang tahu lagi gak selain menjaga kebersihan untuk menjaga lingkungan? Kenapa? Ya, benar-benar buat yang kebersihan. Nah,
siapa yang di sini kalau keluar rumah tuh lampunya dimatiin? Nah, kalian tahu nggak kenapa? Hemat energi. Berhemat energi. Nah, karena listrik itu energi yang terbatas, mahal juga. Apalagi yang paling keluar dari kampung-kampung. Matiin TV, listrik kalian itu harus dimatiin. Itu salah satu bentuk kebaikan di lingkungan kita. Bersihin. Nah, ada lagi yaitu menghemat air. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kita harus hemat air? Bener kata Harun, kalau airnya kita pakai terus, airnya bakal kehabisan. Apalagi air bersih. Air bersih itu kan susah didapetinnya, harus difilter dan lain sebagainya. Makanya kita harus menghemat air. Nah, ya menghemat itu salah satu kita bentuk kebaikan terhadap lingkungan. Menghemat air itu kalau misalnya kita gunain buat nyiram atau apa, lebih bersih semuanya. Siapa yang di sini mandinya lama banget? Buang-buang air. Nah, kenapa tuh? Main dulu. Main-main dulu. Konsen. Iya. Gak apa-apa kalau buat menjaga kebersihan, selagi jangan. Kalau nyempet jangan. Kalau kali. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Menghemat listrik, menghemat air, menjaga lingkungan bersih. Oke, selanjutnya bakal jelasin materi dari Kak Karen. Kalian tahu, kalian kan tadi kan sudah ditanya pertanyaannya tentang halangan dari berbuat baik. Halangan dalam berbuat baik itu coba kakak tanya lagi apa aja selain malas semua yang tadi kamu jelasin. Iya. Apa aja halangan berbuat baik selain malas yang kayak kamu Oh, dia Bener banget. Jadi emang kita tuh kadang kalau ada orang lain yang jahat ke kita tuh senggang buat melakukan kebaikan. Nah, tapi sebenarnya kita harusnya jangan seperti itu, jangan membawa dendam ke orang lain. Aduh, nggak boleh. selain itu kenapa apa yang bikin kalian itu kalau misalnya jahat sama orang itu bikinnya jadi kesel kan? Nah, kesel itu kan nggak boleh berlama-lama karena nantinya kalau itu bikin kita itu sendiri ngomongnya nggak enak. Nanti kalau ditanya apa-apa atau ngobrol sama teman kita aja, rasanya kayak marah, rasanya kayak nggak gimana ya? Rasanya nggak mau berbuat baik karena kita kan berbuat apa sih berbuat baik kalau orang yang sendiri jahat-jahat nggak boleh kayak gitu. Iya, kita itu nggak boleh dendam ke orang lain terlalu lama karena bikin membawa hubungan itu menjadi nggak enak. Sekali kali itu kita juga penting ya berbuat baik itu bukan cuma kayak atau mungkin bantuin orang, tapi kita juga harus jujur dalam perkataan kita. Kalau kalian melihat atau melakukan sesuatu itu jawabnya yang sama. Kalau misalnya kasih tahu ke orang, jangan jawabnya itu yang berlawanan. Siapa nih yang suka bohong?
seberapa jauh kalian tahu tentang kebaikan tadi. Kalian udah ngerti belum materi yang kakak jelasin? Kalau boleh tahu kira-kira apa nih yang kurang dimengerti? Ada nggak kira-kira? Ya, tentang kebaikan terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Kira-kira ada nggak? Duduk rapi dan jawabnya itu angkat tangan dulu ya. Siap? Siap. Oke. Kenapa kita itu nggak boleh suka mukul orang lain? Zaidan. Oke, kenapa Zaidan? Orangnya terluka. Iya benar. Kalau misalnya kita mukul orang lain, orangnya terluka. Nah tadi kita semua udah sepakat nih tahu kalau mukul orang itu bikin orang sakit, ya kan? Jadi kita nggak boleh mukul orang lain lagi. Oke? Nah, pertanyaan kedua, apa yang kamu rasain kalau misalnya berbuat baik? Nah, benar. Hijau. Hijau. Oke, tanya lagi nih, kenapa kita harus beres-beres rumah? Kamu siapa namanya? Bersih. Terus Apa yang buat kita untuk tidak melakukan kebaikan? Kamu siapa namanya? Amri. Ya. Apa? karena ada permasalahan
kesalahan dan pertemanan. Bener, kadang kita nggak ngelakuin kebaikan karena kita suka ada permasalahan sama teman kita. Iya, jangan berantem, Danis. Ayo. Sebutkan. Sabar ya. Sebutkan 5 kebaikan yang kamu lakuin hari ini. Yang bisa jawab kalau misalnya kenal sama kita. Danis duluan. Ayo, kamu sebutin nama kita semua siapa? Ini kan nama doang. Nama aku bukan di sini. Nama aku bukan di sini. Ayo, tadi aku udah kasih tahu nama aku siapa. Ayo. Aku siapa? Ayo, ini yang susah. Tadi kamu nggak berani sih. Nama aku siapa? Siapa? Apa? Siapa yang mau? Iya, apa enggak? Apa-apa Kajara. Yang mana Kajara yang mana? Ini. Ah, Itu. Kak Adit yang ini. Kak Karen yang Kak Karen yang ini. Iya. Itu. Satu lagi? apa siapa? Terakhir Kak apa? Genji. Nah, selain itu, kan bisa membantu uang. Saudara, maksudnya keluarga gak sih? Bantu. Ayo, sisa 2 lagi nih, 2 lagi. Kamu mau saudara? Ayo. Ya, 1 lagi. Buang sampah. Ya, udah. Dengan penutupan, baca doa dalam hati, mulai. Oke. Kira-kira seru nggak nih? Aku mau Jangan rebutan ya. Baris. jangan rebutan barisannya. Baris, yang rapi. Apa kasih ayo. Maaf, nggak usah. Lagi.
Kami membuat beberapa dari 5 pertanyaan pretest dan post-test dalam bentuk kata yang berbeda, namun memiliki inti pertanyaan yang sama. Seperti pada pertanyaan pretest yang pertama mengenai alasan tidak mengejek orang lain, dengan pertanyaan post-test yang pertama mengenai alasan tidak memukul orang lain. Pada 3 pertanyaan pretest dan post-test, dari tiga itu mereka memiliki jawaban yang kami rasa kurang memuaskan karena perubahan yang minim. Namun, ada 2 pertanyaan pretest dan post-test yang memiliki jawaban yang berbeda. Salah satunya pada pretest yang awalnya mereka hanya mengerti bahwa kita tidak mau berbuat baik karena kemalasan. Pada post-test, mereka lebih mengerti bahwa kita tidak mau berbuat baik karena berbuat baik kepada orang karena kemungkinannya ada permasalahan dengan orang tersebut. Hal ini kami jelaskan pada materi kami kemarin. Kami memahami bahwa pembawaan pretest dan post-test kami itu tidak bisa mewakili setiap anak pada saat itu. Kami mohon maaf dan kami akan lebih baik lagi ke depannya. Namun, kami percaya ilmu yang kami berikan itu diterima anak-anak. Evaluasi dari pengajaran kami itu, yang pertama dari saya, kami kurang mempersiapkan untuk mengkondusifkan anak-anak yang ada di panti, terutama banyaknya anak yang ada di panti itu kurang lebih ada 38-an. Nah, karena saking banyaknya itu jadi bikin selama pengajaran itu berisik dan anak-anak yang di belakang itu kurang mendengarkan, terutama anak-anak yang cewek. Jadi apa yang kita sampaikan tidak sepenuhnya masuk ke pikiran mereka, ke proses belajar mereka. Oh iya, sama satu dari video kami ada bagian 2 pertanyaan lagi di pretest yang tidak keambil adegannya. Itu kemungkinan karena HP kamera saya yang overheat. Nah, itu juga salah satu jadi bahan pelajaran kurangnya prepare dari kamera pengambilan video kami. Oke, untuk bagian dari kritik selanjutnya yang bukan kritik sih, maaf, bagian dari hal lainnya itu adalah komplikasi lainnya itu kami banyak mengalami kendala di proses pengajaran, selain kurangnya kemampuan kami dalam mengatasi situasi kondusif anak-anaknya agar dapat tenang dalam dan menyimak pembelajaran. Kami juga kurang mampu untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan baik dalam beberapa bagian, sehingga terlihat dalam videonya juga bahwa anak-anak tersebut kurang bisa mencerna atau memahami apa yang bermaksud poin yang ingin kita sampaikan. Kalau menurut saya pembelajaran yang kemarin itu seru, tetapi beberapa anak-anak yang perempuan ya benar apa kata tadi lebih banyak diam dan mungkin kurang lah untuk adaptasi dengan kita ini. Tapi semuanya dari semuanya itu anak-anak itu bisa memahami materi-materi yang diajarkan oleh kita dan anak-anak itu senang dengan senang dengan pertanyaan-pertanyaan kita dan hadiah-hadiah kita. Terus anak-anaknya itu ya seru dan mungkin itu bakal jadi experience yang baru menurut saya untuk mengajar anak-anak panti asuhan. Ya cukup sekian dari saya itu doang. Oke. Kalau menurut saya, walaupun ada anggota kelompok kami yang berhalangan hadir, namun tidak mengganggu jalannya pengajaran kami di panti kemarin. Namun seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, anak-anak di panti kurang menyimak dengan baik karena kondisi yang terlalu ramai. Tapi sepanjang kami ngajar, mereka enjoy dan senang. Itu aja sih. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai.
Kamu namanya siapa kamu? Nama kamu Okta, kelas 1. Ikronya ngajinya udah sampai mana? Ikro berapa?